Berlatar di pinggiran kota New York, kisah ini mengikuti perjalanan Yuri Orlov, seorang pria cerdas dengan kemampuan luar biasa dalam memahami dan mempelajari sesuatu dengan cepat. Namun, meski berbakat, Yuri kerap kalah oleh sistem yang lebih mengutamakan uang daripada potensi individu. Alih-alih digunakan untuk mendukung bakat langka dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas, dana negara justru disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mereka malah mengkhianati kepercayaan publik. Bahkan, dalam dunia fiksi ini, harga bahan bakar yang lebih mahal justru dicampur dengan kualitas biasa ironis. Karena jika hasilnya sama, mengapa tidak langsung memilih yang lebih murah? Tentu saja, ini hanyalah kisah dalam dunia film. Berbeda dengan kenyataan, di mana negara kita sangat aman, sejahtera, dan berpihak pada kepentingan pribadi. Bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mereka malah mengkhianati kepercayaan publik. Bahkan, dalam dunia fiksi ini, harga bahan bakar yang lebih mahal justru dicampur dengan kualitas biasa ironis. Karena jika hasilnya sama, mengapa tidak langsung memilih yang lebih murah? Tentu saja, ini hanyalah kisah dalam dunia film. Berbeda dengan kenyataan, di mana negara kita sangat aman, sejahtera, dan berpihak pada kepentingan. Dasar manusia bukan hanya tentang makan saja, tetapi ada hal lain yang lebih sering terjadi, yaitu kekerasan. Sehingga dari situ, Yuri pun mulai bisnis jual beli senjata ilegal dengan memanfaatkan salah satu kenalan, ayah tirinya yang biasa menjual senjata dari luar. Senjata pertama yang Yuri jual adalah jenis senjata Uzi yang mungkin sudah tidak asing di telinga para player FF dan PUBG, di mana transaksi pertama Yuri cukup menguras energi, karena sang pembeli sempat menodongkan pistol ke bebenguk Yuri, yang hal itu cukup membuat jantungnya berdetak. Yuri tak sengaja menemukan satu peluru yang tergeletak di atas kasur, dan menjadikannya sebagai gantungan kalung dengan profit awal yang cukup menjanjikan. Yuri ingin memperbesar jaringan bisnisnya supaya bisa lebih cuan, yang karena tak bisa melakukannya sendiri, Yuri pun mengajak Vitali untuk menjadi partner dalam bisnis. Barunya ini, Vitali sempat menolak tawaran itu. Setelah mengetahui jika bisnis yang sedang digeluti oleh kakak angkatnya adalah ilegal dan bermain di pasar gelap. Namun karena tidak ingin mengecewakan Yuri yang sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri, Fit pun menerima ajakan tersebut. Mengembangkan suatu bisnis, tentu saja, adalah relasi. Yuri pun mendatangi acara pameran pesawat tempur yang pastinya dihadiri oleh orang-orang dari militer, termasuk para penjual senjata api terkemuka. Salah satunya adalah Simon Tidak Pakai Tok, sesosok penjual senjata api terkenal yang sudah puluhan tahun berbisnis dalam dunia ini, sopan dan penuh pengharapan, mengajukan tawaran perkenalan. Simon, dengan ketusnya berkata, jika bisnis seperti ini bukan untuk amatiran yang baru mulai, sehingga sejak pertemuannya dengan Simon di hari itulah, Yuri justru malah semakin semangat mencari celah kesempatan untuk bisa masuk lebih dalam. Setelah berbulan-bulan melakukan survei dan bertemu dengan banyak orang, Yuri akhirnya punya relasi yang cukup kuat, yaitu seorang jenderal militer Amerika Serikat yang sedang butuh modal untuk biaya perang pribadinya. Dengan skill congor dan bahasa yang Yuri kuasai, ia berhasil mendapatkan pelanggan yang menginginkan senjata api bekas dengan harga murah, tapi berkualitas. Dengan segudang penuh senjata bekas perang yang sudah tidak terpakai, Yuri menghasilkan pundi-pundi cuan, meski hanya kebagian sedikit karena harus disetorkan kepada Bapak Jenderal. Sejak perkenalannya dengan Bapak Jenderal, Yuri pun semakin merajalela mencari pelanggan dari berbagai penjuru dunia, sampai akhirnya ia menghasilkan uang yang sangat besar, bahkan memiliki markas rahasia sendiri untuk menyimpan berbagai perlengkapan, seperti paspor, visa, dan lain sebagainya, yang serta beberapa koleksi senjata di dalam markas kontainer. Rahasianya tersebut suatu hari, ketika Yuri sedang mengantar senjata menggunakan kapal kontainer, ia tiba-tiba ditelepon oleh anteknya terkait agen Interpol yang sudah mencium pergerakan Yuri yang mencurigakan. Di tengah kepanikan itu, Yuri tetap bisa berpikir jernih dengan bertanya, apa nama kapal kontainer yang masih terdaftar dalam data. Si antek pun berkata, Konokawen. Sehingga tanpa buang waktu, Yuri langsung memerintahkan krunya untuk mengganti nama kapal dengan nama yang sudah disebutkan tadi. Dan inilah Jack Valentine, agen Interpol yang dikenal jujur dan anti suap.
Itulah sebabnya, kenapa Yuri sangat kerepotan akan kedatangan aparat yang satu ini. Setelah memastikan nama Kono sesuai dengan database yang ada di Kantorus, Jack pun langsung menghentikan kegiatan rajiannya dan sempat membuka satu kontainer berisi penuh dengan kentang yang padahal isinya adalah senjata api yang sedang mereka cari. Beralih ke hari lain, ketika Yuri mendapat pelanggan yang merupakan bos mafia yang sedang butuh pistol dengan spesifikasi khusus, yang karena si bos tidak memiliki uang tunai, ia pun membayarnya dengan narkoba jenis seberat 6 kg yang sempat ditolak hingga terjadi sedikit kesalahpahaman. Meski akhirnya, Yuri dan Vitali berhasil pulang dengan selamat sesampainya di hotel setempat. Ketika Yuri sedang menyiapkan media untuk menyembunyikan narkoba tersebut, ia menyadari ada satu kaki yang hilang yang pastinya sudah digubuk oleh si jangkar kehet Pali selama 12 hari lamanya. Yuri mencari sang adik yang pergi tanpa pamit, dan akhirnya ia ditemukan sedang berada di salah satu kamar asrama wanita menikmati narkobanya sendirian, dan hanya menyisakan 150 gram dari 1 kilogram barang yang ia bawa. Karena Vitali sudah kecanduan parah, Yuri pun langsung membawanya pulang ke kampung halaman untuk dimasukkan ke tempat rehabilitasi, di mana saat Yuri sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, ia tak sengaja melihat foto watch model terkenal yang sudah lama ia idam-idamkan sehingga dengan uang banyak yang Yuri miliki, sekarang tak sulit untuk dirinya membuking sebuah hotel hanya untuk dirinya sendiri, agar bisa PDKT dengan si model yang sengaja ia panggil. Tak hanya itu saja, Yuri bahkan menyewa sebuah pesawat jet rentalan, lengkap dengan nama belakangnya Orlov, sehingga si model memiliki nama Iva pun semakin jatuh cinta, hingga mereka berdua resmi berumah tangga 2 tahun berlalu. Yuri dan Iva pun dikaruniai anak laki-laki yang saat ini baru bisa jalan di mana. Yuri sendiri sedang sangat bahagia sekali melihat berita tentang Uni Soviet yang mengakhiri Perang Dingin pada tahun 1989. Kenapa Yuri sangat senang ya? Bagaimana tidak? Ketika militer Uni Soviet berhenti perang, maka akan ada banyak sekali senjata api yang tak terpakai, sehingga itu jadi celah kesempatan menunjukkan ratusan tank militer yang disusun berbaris lengkap dengan pesawat tempur militer yang sama sekali belum pernah dipakai. Saat Yuri sedang menghubungi para pembeli yang berasal dari berbagai negeri, muncullah seseorang yang tidak digaduga kemunculannya, yakni Simon, sang pebisnis yang dulu sempat menghina dan merendahkan Yuri di acara pameran. Mengetahui Yuri sudah lebih dulu membuat kesepakatan dengan Jenderal Dmitri, membuat Simon ingin menawarkan kerjasama agar bisa ikut jualan juga. Namun tampaknya Yuri masih kesal atas kejadian waktu itu dan menolak mentah-mentah tawaran si Simon tersebut. Bagi yang belum tahu, penamaan AK-47 pada senjata yang sedang Yuri pegang ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Avtomat Kalashnikova. Pada tahun 1947 senjata ini adalah senapan ringan paling populer di dunia. Desain elegan dengan lapisan baja dan kayu, tidak mudah rusak kokoh, bertekanan tinggi, sehingga Yuri sudah bisa melihat berapa banyak uang yang akan ia dapatkan dari semua ini. Beberapa bulan setelah penjualan AK-47 lancar, Yuri pun mulai menjual barang-barang besar, seperti tank, helikopter, pesawat tempur. Namun terjadi masalah ketika si agen Interpol, Jack Valentine, kembali ikut campur, yang membuat Yuri harus putar otak dengan menyuruh seorang pemuda untuk melucuti persenjataan dan amunisi pada pesawat tempur tersebut. Alhasil, saat Jack datang, ia tidak bisa langsung menangkap Yuri karena tidak adanya bukti. Loh, kok bisa ya? Yuri sengaja mengirim pesawat dan amunisinya secara terpisah ke alamat yang berbeda karena sesuai peraturan internasional yang tertera dalam undang-undang pengiriman pesawat komersil, amunisi rudal, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan dengan syarat harus ada kelengkapan surat izinnya. Beberapa waktu berlalu setelah Yuri dan Dmitri menjadi mitra yang baik dan menghasilkan banyak sekali uang, Simon kembali datang untuk melakukan penawaran kerjasama. Tapi Dmitri yang sudah terhadap Yuri pun bersikap loyal dengan langsung mengusir Simon dari hadapannya. Sebagai hadiah persahabatan, Yuri pun memberikan hadiah berupa mobil mahal kepada Dmitri yang tepat saat beliau akan mengendarainya. Tiba-tiba, tampaknya sudah meletakkan alat peledak di dalam mobil yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Yuri, tapi malah Jenderal Dmitri yang kena dengan fakta
bahwa Jenderal Dimitri sudah mati kini. Yuri mau tidak mau harus pulang ke Amerika dan kembali bermitra dengan sosok jenderal yang masih misterius bulan berlalu. Kini Yuri mengincar pasar Afrika yang pada saat itu sering sekali terjadi atau terlibat perang saudara, di mana Yuri dihampiri oleh seorang pemuda, Yugo Lugalen, bernama Junior. Ini benguknya yang mengatakan jika ayahnya berminat untuk berbisnis dengan si Yuri ini, dan inilah ayah Junior Bapak. Presiden Afrika bernama Presiden Andy, yang dikenal kejam dan tak berperi kemanusiaan, di mana saat Presiden Andy sedang mencoba pistolnya, salah satu anak buah malah sibuk menggoda perempuan sehingga dikira Tree karena kaget dengan pembunuhan barusan Yuri. Ternyata teriak hanya karena pistol jualannya sudah dipakai menembak 1 kali, yang berarti Presiden mau tidak mau harus membelinya karena sudah kepalang diri. Yang station membuat Presiden Andy menjadi suka dan langsung menyetujui tawaran kerjasama bisnis ini. Setelah mengobrol panjang lebar, Presiden Andy pun jujur tentang kondisi ekonomi negaranya yang tidak sekaya negara lain. Ia dengan terang-terangan mengaku tidak bisa membayar dengan uang tunai. Tetapi Afrika punya sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu sebuah batu, bukan batu sembarangan. Batu berlian yang pada kala itu dijuluki sebagai Blood Diamond atau berlian berdarah saking langka dan mahalnya. Batu itu di paran konflik diamonds are common currency in West. IFC also to as Blood Diamond. Dalam waktu singkat, Yuri pun pulang ke Amerika dengan nominal kekayaan yang tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa dihitung lagi ya. Namun demi meminimalisir kecurigaan, gaya hidup Yuri tidak terlalu mencolok. Ia hanya membeli beberapa lukisan bersejarah dengan nilai fantastis seharga ratusan miliar rupiah. Kalau dirupiahin mah hanya demi untuk menyenangkan. Eva, istrinya, tak lama muncullah Vitali, si adik, yang sekarang hidupnya gimana ya? Agak kacau lah setelah lepas dari kecanduan narkoba, bahkan untuk keluar dan jajan bareng. Pacar Vitali masih suka minta uang kepada kakak tersayangnya ini saat Yuri sedang berada di markas kontainer. Rahasianya, Eva pun menelepon terkait beberapa petugas Interpol yang mencarinya ya. Itu adalah Jack Valentine bersama timnya yang benar-benar melakukan penyelidikan lebih dalam tentang sosok si Yuri, sampai akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk berupa keterangannya, menegaskan jika saat ini Yuri memiliki pesawat pribadi yang jumlahnya tidak LMLM ya. Yuri tidak hanya punya 1, 2, atau 3 pesawat pribadi, melainkan seluruh armada untuk ia diperjualbelikan dan kadang-kadang dipakai sendiri sesuai judul film ini, yaitu Lord War alias Perang Dewa. Yuri adalah sosok War of Road-nya atau alias Dewa Perangnya. Karena secara teknis, Yuri memiliki peran penting dalam terjadinya perang di masa itu. Dan saat Yuri sedang mengantar pasokan senjata api untuk Presiden Andy, Yuri mendapat masalah ketika cek bekerja sama dengan Departemen Pengawasan Udara Internasional untuk menangkapnya, yang karena si jenderal misterius saat ini sedang sibuk dan tidak bisa membantu, Yuri terpaksa memakai cara ekstrim agar tidak tertangkap, yaitu tak lama setelah pesawat mendarat darurat di wilayah perkampungan Afrika. Kedua pilot pun kabur karena tak ingin berurusan dengan kepolisian internasional, di mana Yuri kembali memutar otak untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada di dalam pesawat dengan cara menawar warga lokal yang ada di sekitar untuk mengambil semua senjata api tersebut secara gratis. Alhasil, ketika Jack datang, tak ada barang bukti yang ditemukan, sehingga Yuri lagi-lagi bisa bebas dari tangkapan setelah berkali-kali gagal menangkap Yuri. Jack pun mulai sadar jika dirinya tidak punya kuasa untuk bisa menghentikan kejahatan seseorang. Namun ada satu peringatan yang Jack ucapkan untuk jadi bahan renungan Yuri, yaitu sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga sepandai-pandainya manusia ngawadul pasti suatu saat akan ketuan juga. Itu hanya masalah waktu bro. Selesai dengan Jack, Yuri pun langsung pergi ke penginapannya yang ada di Afrika tepat saat ada Presiden Andy sedang menyandra Simon yang ketahuan ingin merebut posisi Yuri sebagai mitra dalam bisnis mereka. Presiden Andy yang sudah menyukai kepribadian Yuri pun sengaja membawakan Simon sebagai hadiah untuk Yuri bisa mengeksekusinya di tempat. Meskipun Simon orangnya juli dan sudah tega membunuh Jenderal Dimitri, Yuri tetap
tidak kuasa jika harus membunuhnya dengan tangan sendiri. Sehingga Presiden Andy pun ikut memegangi pistolnya, agar Yuri tidak terlalu merasa bersalah. I don't, meskipun Yuri penjual senjata, bukan berarti ia malaikat pencabut nyawa, karena ini adalah pembunuhan pertama kali dalam hidupnya. Yuri yang penuh penyesalan pun minum sampai babuk dan mengalami tekanan psikologis yang cukup mengganggu pikirannya. Di saat yang sama di rumah Ava kedatangan tamu yang tiada lain adalah Jack Valentine, yang kini semakin berani untuk membongkar apa pekerjaan asli suaminya. Setelah dijelaskan tentang berbagai hal, Eva akhirnya mau mengerti, sehingga ketika Yuri pulang ke rumah, Eva langsung memohon agar Yuri berhenti dari pekerjaan ilegalnya. Sempat marah dan membentak Yuri, akhirnya nurut, karena itu adalah permintaan dari istri tercintanya selama 6 bulan lamanya. Yuri pun beralih dari bisnis senjata ke bisnis jual-beli kayu dalam skala besar. Hal itu ia lakukan demi janjinya kepada sang istri tercinta, sehingga Jack dan tim pun menghentikan penyelidikan setelah tidak ada satupun penunjuk yang ditemukan Steel Prom. Ketika semuanya sudah berjalan normal sesuai aturan, datanglah masalah besar yang akan membuat Yuri kembali ke pasar gelap ya. Itu adalah Presiden Andy dan putranya, Junior, yang sengaja datang ke Amerika hanya untuk menemui Yuri, seorang kesatu, wisening to wonder that was irritation, so the same time you drop it on your. Seperti yang tidak bisa Anda tebak, kedatangan Presiden Andy dan Junior ke sini adalah untuk meminta pasukan senjata api lagi, demi untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Afrika, yang dengan iming-iming berlian, ukuran besar yang nilainya sangat fantastis. Yuri pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tak lama setelah Presiden dan putranya pergi, Yuri langsung pergi ke markas kontainernya untuk mempersiapkan semua keperluan tanpa sadar jika Ava istrinya mengikuti dari belakang, demi memastikan suaminya tidak kembali lagi ke jalan yang salah. Tak ingin melakukan pekerjaan ini sendirian, Yuri pun mengajak Vitali, adiknya, sekalian ingin memberinya kesempatan agar punya duit hasil sendiri, di mana Vitali langsung menyetujuinya, dan mereka berdua pun meluncur AF. Di hari yang sama tiba di Bandara Afrika. Presiden Andy pun baru memberitahu bahwa pasukan senjata kali ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk sahabatnya yang ada di wilayah barat, di mana Junior diutus untuk menjadi pendamping yang akan menemani mereka berdua sampai di tempat tujuan, dengan membawa 2 buah truk berisi ratusan AK-47. Yuri pun langsung melakukan transaksi dengan ketua di sana, di mana Vitali harus menyaksikan momen mengerikan ketika wanita dan anak-anak dihabisi dengan keji oleh pasukan dari kelompok ini. Tak setuju senjata mereka dijual kepada orang yang tak punya moral. Vitali pun memujuk kakaknya untuk membatalkan transaksi ini. Namun, Yuri tetap fokus pada rencana dan terus melanjutkan negosiasinya. Dan sungguh, betapa keras kepalanya Vitali saat ia membongkar satu peti granat untuk dihancurkan, di mana aksi itu tak sengaja diketahui oleh Junior yang berada di belakang, sehingga saat Junior mati dihantam linggis, Vitali pun melemparkan granat ke dalam salah satu TR, alih-alih melarikan diri dari sana. Si ketua dan pasukan pun langsung melepaskan tembakan, dan inilah yang terjadi. Vitali pun tewas secara mengenaskan, dengan transaksi yang tetap dilanjutkan. Dengan sisa 1 truk yang masih ada kerjasama bisnis Yuri dengan Presiden Andy pun terputus. Setelah insiden kematian Junior yang tidak disengaja, bahkan atas insiden itu, Yuri pun harus bermasalah dengan pihak bandara ketika ia membawa jasad Vitali di dalam peti mati yang pada akhirnya status Yuri pun ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ada temuan berupa peluru ilegal di dalam jasadnya, setelah sekian lama Jack Valentine akhirnya berhasil menangkap Yuri secara sempurna. Semua bukti sudah jelas dan tidak ada bantahan. Namun kebahagiaan Jack tampaknya harus langsung singkat ketika ia tidak sadar adanya sosok di balik curi yang menjadi beingannya yang pangkatnya jauh lebih tinggi, yaitu adalah sosok Jenderal Amerika Serikat yang menjadi bingan Yuri selama ini. Sehingga dengan semua effort yang sudah Jack berikan untuk negara, ia berhak mendapat ucapan terima kasih langsung dari Bapak Jenderal berikut kenaikan jabatan, tetapi Yuri harus tetap dibebaskan karena ia adalah aset negara yang paling diandalkan dan paling menghasilkan cuan dibandingkan yang lain.
Setelah semua yang sudah dilaluinya Yuri, akhirnya kembali tetap dalam Fionnya. Sebagai pemasuk senjata ini, adalah bagaimana cara ia bertahan hidup. Karena di tengah orang-orang yang sibuk saling satu sama lain, Yuri berada di zona cuan yang 100% akan selalu mendapat keuntungan, tamat ending yang cukup membingungkan.